Selamat pagi. Selamat pagi, Sir. Bagaimana kabarnya? Berkobar-kobar. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Masih, Sir. Iya, Sir mau tanya, siapa tadi pagi dari rumah tidak sarapan? Tidak ada ya? Oh, tidak sarapan. Oke, yang lain sarapan ya. Lain kali nak, kalau berangkat ke sekolah itu harus sarapan, ya, biar perutnya sehat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, oke, satu orang anak didik kami yang membawakan doa. Silakan ke depan, Nak. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa memulai pembelajaran kami. Dari awal sampai akhir Tuhan, Engkau berkatilah pembelajaran kami agar kami dapat meraih cita-cita kami. Hanya ialah doa anak-anak-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Santurin Bosco Pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, siapa yang tidak hadir kali ini? Semua hadir? Semua hadir ya? Oke. Nah, jadi hari ini kita masuk pembelajaran yaitu mengenai materi dongeng. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada seluruh anak didik kami, dipersilahkan untuk berdiri. Semua bernyanyi ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, kita ada ice breaking dulu ya. Oke, masih semangat? Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Oke, nah kalau sudah namanya tepuk empat berarti harus konsentrasi. Berarti siap untuk belajar. Siap untuk belajar. Oke. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dan unsur-unsur pada dongeng. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan ulasan dongeng. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis ringkasan isi dongeng yang dibacakan. Jadi di sini kamu akan ditekankan untuk mampu memahami atau mengidentifikasi unsur-unsur pada dongeng. Lalu kamu nanti akan
harus bisa menyampaikan ulasan pada dongeng dan juga menulis ringkasan isi pada cerita dongeng. Lalu, apakah kamu pernah mendengar cerita dongeng Kancil dan Buaya? Siapa pernah mendengar ceritanya? Oke, turunkan tangannya. Hampir semua ya. Apakah kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan setelah mendengar Kancil dan Buaya ceritanya? Apa yang kamu rasakan? Menyenangkan, ya kan? Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang ini, ya, dari handphone juga sudah ada, ya kan? Bisa dilihat dari YouTube, bisa dilihat juga dari cerita, bisa dilihat juga dari novel dan lain-lain sebagainya. Lalu pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk karya sastra lama yang dimana menceritakan tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia dengan penuh fantasi ataupun khayalan fiksi. Jadi dongeng ini adalah menceritakan tentang suatu kejadian yang di luar nalar manusia, ya kan? Pastinya kalian semua sudah pernah menonton dongeng. Yang si Dede, dongeng apa yang pernah kamu tonton? Ya, katanya si Kancil dan si Buaya. Oke, Kancil dan Buaya. Kamu pernah menonton dongeng? Pernah. Dongeng apa? Dongeng apa? Iya, katanya si burung unta dan ular berbisa. Nah, seperti itulah. Nah, lalu di dalam dongeng ini ada unsur-unsur. Ada dia 4 unsur-unsur. Ada dia tema, latar, alur, dan penokohan. Jadi tema ini adalah ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam cerita. Lalu yang kedua ada dia latar. Latar ini adalah bagian dari cerita atau landasan yang mengacu pada masalah, tempat, dan waktu peristiwa. Jadi latar ini, di situ latarnya dibagi menjadi 2. Ada dia latar tempat dan latar waktu. Contohnya dongeng si Kancil dan Buaya. Jadi si buaya ini ingin memakan si Kancil, karena setahu kita buaya ini tinggal di rawa-rawa kan, ya kan? Nah, ataupun di hutan. Nah, jadi latar tempatnya di mana? Di hutan, ya kan? Jadi latar waktunya mungkin pada siang hari, mungkin pada pagi hari, dan bisa juga pada malam hari. Oke, nah lalu masuk ke alur. Merupakan rangkaian kejadian dalam cerita disusun secara kronologis. Adalah rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Alur ini misalnya alur maju kah? Alur mundur kah? Ya kan? Nah, seperti ini yang dimana kejadian dalam cerita yang disusun secara kronologis. Contohnya, pada zaman dahulu hiduplah seekor burung unta dan seekor gajah beserta teman-teman lain, di mana mereka tinggal di sebuah hutan yang sangat jauh dari lingkungan masyarakat. Itu dikatakan alur apa? Alur iya, karena menyatakan pada zaman dahulu. Lalu keesokan hari,
si burung unta bertemu dengan hari. Nah, jadi itu alur apa? Alur maju. Paham ya? Paham ya? Nah, lalu di dalam unsur-unsur ini ada juga tokoh. Tokoh ini adalah pelaku ataupun pemeran di dalam cerita. Misalnya dongeng SpongeBob dan SquarePants, iya kan? Inilah dongeng tadi. Di luar nalar manusia. Masa kita bayangkan, masa SpongeBob dan SquarePants bisa berbicara, iya kan? Itulah dongeng. Setahu kita SpongeBob itu adalah spon kan, yang sering kita gunakan pada saat menyuci piring. Nah, SquarePants itu adalah bintang kan? Saat bintang bisa berbicara. Lalu ada pula di bawah laut itu rumah mereka. Berbentuk apa rumah mereka? Nanas. Bisa tumbuh nanas di bawah laut. Luar biasa. Ya kan? Nah, lalu ada apa lagi itu? Kepiting. Apa namanya itu? Tuan Crab. Iya, bisa dia makan spaghetti, ya kan? Tuan Crab ini adalah gila-gila uang. Nah, di situ kita berarti dongeng ini di luar nalar manusia. Masa sih hewan bisa berbicara? Iya toh? Nah, itulah yang dikatakan tadi dongeng. Tokoh ini adalah pelaku ataupun pemeran dalam sebuah cerita. Nah, lalu ada dia penokohan. Penokohan ini adalah cara yang digunakan untuk melukiskan pewartakan atau karakter pada tokoh. Nah, penokohan ini adalah sifat atau watak. Misalnya si kancil, sifatnya bagaimana? Cerdik. Terus si buaya, itu sifatnya bagaimana? Sifatnya karena apa? Karena sudah mau diikuti oleh si kancil. Oke, nah sudah paham mengenai unsur-unsur dongeng kan? Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng ini yang pertama, mite atau mitos, yaitu merupakan jenis dongeng yang menggambarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus. Misalnya Nyi Roro Kidul, legenda Danau Toba, ataupun Tangkuban Perahu. Ini yang dikatakan mitos. Mitos ini adalah turun-temurun dari nenek leluhur kita. Misalnya Danau Toba. Lalu misalnya cerita si Mandan. Iya kan? Itu yang dikatakan mitos. Dikutuk dia menjadi batu. Kenapa dia dikutuk menjadi batu? Karena dia melawan orang tua. Jadi bagaimana supaya kita tidak dikutuk? Maka kita harus berbakti kepada orang tua. Ini yang dikatakan mitos. Lalu selanjutnya sage. Sage ini merupakan jenis dongeng yang menceritakan kisah sejarah tokoh tentang yang mempunyai kepahlawanan ataupun keberanian, kesaktian, dan kebaikan. Ya kan? Ini adalah dongeng yang menceritakan kisah sejarah ataupun tokoh yang mempunyai kepahlawanan. Misalnya tokoh pejuang Tanah Karo, ya kan? Siapa itu? Siapa tokoh pejuang Tanah Karo? Jamin Ginting. Makanya sudah ada apanya? Museumnya. Jadi dia dulu si Jamin Ginting ini ya mempertahankan Tanah Karo, ya, melawan para penjajah. Makanya dia dikatakan kepahlawan. Ya. Nah,
Makanya dibuatlah museum jamin dinding. Ya. Semua peninggalannya, mulai dari seragamnya, sepatunya, senjatanya, agar jamin dinding ini tetap dikenal oleh masyarakat Karo. Bahkan juga mulai dari Tiga Panas sampai ke Medan dibuat namanya Jalan Jamin Dinding, mulai dari Tiga Panas sampai ke Medan. Bayangkan, supaya apa? Supaya ya dia tetap dikenal oleh masyarakat. Paham? Oke. Yang selanjutnya, fabel. Fabel ini merupakan jenis dongeng yang menggambarkan tentang kehidupan hewan, di mana hewan-hewan itu bisa berlaku layaknya seperti manusia. Contohnya kancil dan buaya, semut dan belalang. Inilah tadi dikatakan dongeng itu, fabel. Cerita si kancil dan buaya. Kita bayangkan, setahu kita ini kancil adalah kenapa bisa berbicara? Inilah yang dikatakan tadi, seperti layaknya manusia. Bisa berbicara, bisa ngomong. Gajah juga masa bisa gajah berbicara. Bahkan semut juga masa semut bisa berbicara. Berarti inilah yang dikatakan dongeng fabel. Oke. Jadi di sini akan kita lihat video contoh dongeng. Dua kucing dan seekor di pikiran. Hiduplah dua saat yang agak melelahkan, tidak menyenangkan. Kali. Ulangi ya, baca. Bahasa Indonesia. Dua kucing dan seekor monyet. Dahulu kala di pinggiran hutan, hiduplah dua sahabat yang agak melelahkan dan tidak menyenangkan. Pecundang. Sudah cukup, sudah waktunya. Ini bagian dari Asosiasi Hutan dari pohon ke-55 telah memutuskan bahwa pertengkaran terus-menerusmu tidak hanya mengganggu tapi juga contoh yang buruk mengerikan bagi anak-anak kami. Kami harus Kau tidak bisa. Maafkan kami, ini bukan pertama kalinya kalian diperingatkan. Tapi kalian tidak mengerti. Jadi, kami tidak bisa membiarkanmu berada di sekitar sini lagi. Aku benci melakukan ini pada mereka. Kami telah mencoba menasihati mereka, tapi Mungkin pergi ke dunia akan mengajari mereka. Jadi, kucing-kucing itu harus mengembara ke desa manusia. Hai kucing, kau terlihat lapar. Ayo, aku akan memberimu susu. Hai, kau minum terlalu cepat. Kau akan minum bagianku juga. kau hanya sehingga kau dapat minum semua susu sendiri. Pergi dari sini. Kalian sepertinya sangat lapar. Sangat. Aku tahu tempat di mana kalian bisa mendapat makanan. Beritahu kamu, di mana? Monyet itu membawa kucing-kucing ke gudang yang Aku melihat penjaga tempat ini membuat panekku pagi tadi. Pancake adalah makanan yang lezat. Mungkin masih ada beberapa yang tersisa. Kau
Saat penjaga pergi, rumahnya kosong. Kau benar-benar baik. Hei, jika kau tahu ada panekuk di dalam, mengapa kau tidak membelinya sendiri? Pertama, tikus. Aku benci tikus. Dan kedua, Kami membutuhkan orang untuk disalah gaji. habiskan panekuknya sendiri. Kucing-kucing bodoh yang terdekat itu tidak bisa minum semangkuk susu pun. Mereka tidak akan pernah berbagi apapun. Sementara itu, kucing-kucing telah merayap masuk ke dalam gudang dan menemukan bahwa hanya tersisa satu panekuk. Letakkan panekuknya. Ada apa denganmu? Aku yang membawanya. Dan sudah cukup kau mengambilnya dan kabur bersamanya. Tidak, aku tidak kabur. Kau kabur. Apa ada masalah? Dia mendapat bagian yang lebih besar. Tidak, kau yang dapat. Biarkan aku yang memecahkan ini. Yang ini lebih besar. Menyamakan. Ups. Kalian ingin potongan yang sama atau tidak? Dan dengan alasan untuk membagi dengan sama rata, monyet itu memakan seluruh panekuk dengan meninggalkan sepotong kecil di tanah dan melarikan diri. Miau. Kalian, itu makan malamku. Beraninya kalian. Oh, aku lapar. Aku sangat lelah. Memakan panekku dan membiarkan penjaga menyalahkan kami. Itu kesalahan yang tidak disengaja. Tapi jika kau sangat marah, maka tinggal. Tapi karena kalian tidak mau berteman, aku akan pergi. Tinggal. Tunggu. Monyet itu membawa kucing-kucing ke tempat kumuh di mana dia tinggal. Tempat ini sangat kotor. Kupikir kau ingin menyapu. Mata aku. Oh, aku paham. Apa? Ya, temanmu pernah bilang kalau kau malas dan jorok. Baiklah, kalau kau tidak mau menyapu. Dia memanggilku malas dan kotor. Beraninya dia. Akan kutunjukkan apa yang harus kita lakukan pada kucing yang lain. Sekarang aku sangat haus. Pergi cari airmu sendiri. Kau persis seperti yang dikatakan temanmu, malas dan egois. Beraninya dia akan kutunjukkan padanya. Kegembiraan pemerintah, mengapa bekerja ketika kau memiliki budak? Dengan cara ini, monyet terus memanipulasi kedua kucing tersebut. Mereka begitu sibuk bersaing satu sama lain, mempercayai yang terburuk tentang satu sama lain, sehingga mereka tidak melihat monyet itu sedang memanfaatkan mereka, membodohi mereka untuk menjadikannya budak. Mereka lelah, letih, lapar, dan sengsara. Lihat dia pemalas, dan dia berpikir bahwa kau pemalas. Untuk pertama kalinya, kucing merasakan bagaimana rasanya bekerja sama. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kau belum membawakanku apel yang kuminta, malas. Oke. Nah. Itulah tadi contoh sebuah dongeng yang berjudul Dua Kucing dan Semprot. Nah, jadi saya mau bertanya kepada siapa saja tokoh dari cerita tersebut? Satu orang bisa angkat tangan. Ayo, Derin, silakan berdiri.
watak si monyet? Tangkas. Monyet memanfaatkan dua ekor kucing. Monyet memanfaatkan 2 ekor kucing. Bagaimana itu wataknya? Iya, berarti pembohong. Nah, terus ada tadi cicak atau ada tadi itu? Keduanya. Jadi kau mengatakan padanya aku malas? Dan mengatakan bahwa aku kotor? Tidak kukatakan. Monyet itu berbohong. Oke, nah berarti si monyet tadi adalah pembohong. Nah, itu tadi ada. Bagaimana sifat si kadal tadi? Ada yang nego? Bagaimana sifatnya? Si kadal. Bagaimana sifat si kadal tadi? Siapa yang tahu? Ada berapa tadi tokohnya? Ada berapa? Yang pertama tadi si kucing, lalu burung, baru rusa, baru kelinci, lalu monyet. Oke. Nah, bagaimana ya watak si burung tadi? Siapa yang tahu? Kan burung tadi diinjak di atas pohon yang selalu memerhatikan si 2 orang kucing. Bagaimana sifatnya? Kamu? Sifat si burung baik ya, sifat si burung ya kan? Iya kan? Nah, kalau si monyet tadi, pembohong, suka membohongi temannya, ya kan? Ada anak didik kami seperti sifat si monyet tadi. Ada sifatnya di sini seperti itu. Berbohong kepada gurunya, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman-teman. Ada? Tidak. Ya, semoga tidak ada ya. Nah, terus dari video yang ditampilkan tadi, di mana? Ada di hutan, lalu lanjut lagi di rumah monyet. Jadi wataknya, baru tokohnya, baru apa lagi tadi unsur-unsur dongeng? Latarnya. Ada berapa tadi unsur-unsur dongeng? Ada
kasih tepuk tangan. Oke. Nah. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk si Dede. Oke. Nah. Stop. Si Dede ini memang betul-betul ya menyimak video yang barusan diperlihatkan. Ya. Nah, jadi di sini akan saya kasih tugas ya mengenai video tadi. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Jadi dijawab, tapi masih berkaitan dengan video, ya kan? Apa tadi judul videonya tadi? Masih ingat? Hewan, kucing, dan monyet. Oke. Maka sebagikan satu orang, jangan lupa menulis nama dan kelas. Jika ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan sernya. Tulis nama dan kelas. Ini kelas 4A kan? Dijawab dengan bagus ya. Sesuai pertanyaannya ini sesuai dengan video yang ditayangkan di depan. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Gampang pertanyaannya? Sudah selesai? Cepat banget. Oke, silahkan dikumpul. Oke, nah ini kan tugas pribadi ya. Nanti akan saya suruh juga ya tugas kelompok. Jadi sebelumnya kan sudah kita tentukan kelompoknya kan, berarti sudah duduk sesuai kelompoknya ini. Sudah duduk sesuai kelompoknya. Pasti ini les 100 mereka.
memang betul-betul memahami, berarti ini pasti salah. Oke. Coba kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok ini coba angkat tangannya. Oke, jangan tanggung-tanggung gini. Tinggi angkat tangan. Nah, sebelumnya kan sudah kita tentukan kelompoknya kan? Berarti sudah duduk sesuai kelompok masing-masing, ya kan? Nah, jadi siapa tadi kelompok 1? Oke. Ini kelompok 1. Siapa kelompok 2? Siapa kelompok 3? Kelompok 4? Siapa? Kelompok 5. Oke, cara mengerjakannya, coba cara mengerjakannya, dengarkan dulu Sir, ya. Yang pertama kamu harus menulis nama kelompokmu dan hari beserta tanggal. Misalnya kelompok 1, tulis ini kelompok 1, siapa aja nama anggota, siapa aja nama-nama kelompok. Paham ya? Jadi perhatikan, itu adalah ada judulnya itu kan, ceritakan, dongengkan, yang berjudul Kancil dan Teman Baru. Nah, jadi kelompok ini berdiskusilah dengan kelompok ini, kelompoknya ya berdiskusi mengenai mengenai cerita dongeng. Nah, lalu nanti di situ tugasnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur dongeng. Sudah. Lalu siapa tokoh dari cerita ini? Ya, dari cerita ini siapa tokoh? Siapa saja tokoh? Nah, jadi ada gambarnya di belakang. Lalu itu akan kalian gunting, lalu kalian tempelkan di sini. Kan sudah disediakan dari rumah lem dan guntingnya kan? Sudah kalian tempelkan. Nah, lalu watak ini tadi apa? Apa itu watak? Sifat-sifat tokoh. Nah, lalu bagaimana sifat tokoh ini? Misalnya dia malas, lalu gunting, ada di situ kata malas, lalu gunting. Nah, terus latarnya, setelah kalian baca ini, mana aja ada latar di sini? Latar tempatnya, latar waktunya, seperti itulah contoh mengerjakan. Nah, makanya dibuat bentuk kelompok ini bekerja sama. Berdiskusilah dengan kelompok masing-masing. Paham? Silakan dikerjakan. Kan itu kan sudah saya hektar kan? Buka hektarnya itu, ya, buka hektarnya. Biar bisa kalian gunting gambarnya di belakang itu kan? Setiap kelompok membawa gunting ya kan?
Bagi yang sudah selesai nanti boleh ya, langsung dipresentasikan ke depan. Semua kelompok. Kelompok siapa yang belum mengerti cara mengerjakannya? Semua sudah mengerti ya? Tolong dikerjakan dengan bagus ya, rapi gunting gambarnya. Nah, di situ terdapat juga alur, ya, dan amanah. Alur apa dari cerita ini? Makanya dibaca dengan bagus-bagus.
digunting ya. Iya. Nah, Wirin. Hah? Digunting dia, digunting. Boleh. Apa? Bawa ini tidak apa-apa. Boleh.
Kelompok siapa yang sudah? Ada kelompok siapa yang sudah? Ayo. Ayo, jangan lama-lama kan. Ayo. Kelompok siapa yang sudah? Ataupun hanya satu kelompok boleh untuk mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya. Ayo, kelompok siapa? Oke, kelompok siapa yang sudah selesai? Oke. Ada kelompok siapa? Kelompok siapa? Hanya satu orang. Oke. Nah, dengarkan dulu sebentar. Jadi untuk yang maju hari ini adalah kelompok berapa tadi, Nak? Kelompok 2. Nah, jadi untuk kelompok lainnya mohon agar mendengar dan menyimak dan juga lihat hasil kelompokmu juga. Jadi sebelum kelompok 2 presentasi ke depan, kita explaining dulu ya. Oke, coba berdiri, silahkan berdiri ya. Untuk menentukan otot. Silahkan. Siap? Siap, Ustaz. Siap, Beril? Siap, oke. Oke, silakan. Silakan berdiri. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar
Kelompok siapa tadi yang sudah selesai? Kelompok? Oke, silakan maju. Silakan maju. Silakan maju. Sebelum presentasi, jadi kenalkan diri dulu. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 ya, ingin presentasi mengenai apa tadi judulnya? Mengenai ya. Lalu perkenalkan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya ini sekolah dan begitu seterusnya. Oke? Ayo. Suaranya. Ayo, perhatikan sambil diperhatikan ya. Ayo teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ayo. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Anabel. Nama saya Keisha. Nama saya Dewi. Nama saya Ellen. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami akan menceritakan Kancil dan teman-teman. Pada suatu hari, di hutan yang berjalan pohon-pohon tinggi yang sedikit, tinggallah seekor kancil kecil yang cerdik. Kancil ini sangat suka bertanya. Oke, stop. Nah, mempresentasikan itu kan, Pak. Dari hasil bacaan kami yang berjudul Kancil dan teman-teman, siapa aja tokohnya? Lalu siapa? Bagaimana wataknya ini? Seperti itu. Oke? Kami ada beberapa tokoh, yaitu Kancil, Kura-kura, Tupai, dan Burung. Nah, tokoh ini memiliki watak-watak cerdik karena suka berteman, lambat bijaksana suka mengumpulkan rumah, lincah cepat suka bermain, cantik ramah suka bermain. Dan di cerita kami terdapat sebuah bakat, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya adalah latar waktunya nikmati. Alurnya telah berjanji dan amanatnya persahabatan tidak tergantung pada penampilan fisik atau kemampuan, tapi pada bagaimana kita bersikap baik dan membangun ada yang Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, dipersilakan kembali ke tempat. Oke, nah, coba dengarkan dulu ke depan. Nah, coba perhatiannya dulu ke depan. Beri, akan duduk. Jadi, nah, anak didik kami sudah mengerti cara mengerjakannya? Sudah? Sudah. Sudah semua membaca ceritanya? sudah Apa judul cerita dongeng? Kancil dan teman-teman baru. Oke, Kancil dan teman-teman baru. Nah, siapa saja tokoh dari cerita tersebut? Kancil, tupai, kura-kura, perahu. Iya, Kancil, tupai, kura-kura, lalu burung merak. Terus wataknya, sifat si Kancil bagaimana? Cerdik, ramah, suka berteman. Cerdik, ramah, suka berteman. Oke, burung merak. Cantik, ramah, suka bernyanyi. Iya, bagus. Lalu apa lagi, siapa lagi tokohnya? Buaya? Tidak ada. Oke, tupai. Bisa, lekat, suka bermain. Oke. Kura-kura? Lambat, bijaksana, suka memburukan rumah. Oke. Lalu alurnya? Alurnya
Baik. Sudah semua selesai? Sudah semua selesai? Oke, nah nanti hasil kerjanya akan dikumpul. Oke, silahkan dikumpulkan. Oke, sini kumpul. Jangan lupa menulis namanya ya, nama kelompoknya dan anggotanya. Ayo, sini cepat. Cepat. Oke. Sudah. Oke, coba perhatikan dulu ke depan. Nah, perhatikan ke depan. Oke, kita tadi sudah ya melihat apa video dongeng dan juga cerita dongeng. Nah, untuk kesimpulan hari ini adalah dunia yang penuh inspirasi dan keajaiban dapat dilihat melalui dongeng. Selain memberi kita kesenangan dan juga mempelajari dongeng serta mengajarkan kita pelajaran hidup moral dan keterampilan praktis agar generasi yang mendatang dapat menghargai keindahan dan kebijaksanaan yang ditemukan dalam dongeng. Mari terus lestarikan dan kembangkan warisan ini. Nah, oke, saya mau tanya lagi. Untuk materi hari ini adalah materi dongeng. Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Sir. Oke, luar biasa. Ya. Oke. Nah, jadi semua perhatiannya ke depan. Sebelum kita istirahat, jadi Sir ya memberi motivasi. Jadi saya lihat, saya tahu. Saya dengar, saya paham. Saya lihat dan saya dengar, pasti saya bisa. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Silakan yang membawa doa. Silakan berdiri di tempat. Boleh di tempat.